Definisi bisnis Islam. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa. Untuk mendapatkan keuntungan atau laba, perusahaan harus memiliki tingkat probabilitas yang memadai. Sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk mendapat perkembangan dan mempertahankan eksistensinya. Kata bisnis dalam Al-Quran biasanya digunakan al-tijarah, al-bai, al-tadayantum, dan tijaraha berawal dari kata dasar tajarah, tajaran, wa tijarata yang bermakna berdagang atau berniaga. Al-tijaratun wal mutjar yaitu perdagangan, perniagaan menurut kamus Al-Munawwir. Menurut Al-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gobri Al-Quran, al-tijarah bermakna pengelola harta benda untuk mencari keuntungan. Implementasi Corporate Social Responsibility yang disebut dengan CSR. The World Business Council for Sustainable Development mendirikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan karyawan berkelanjutan. Bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Dalam mendefinisikan CSR sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam membangun keberkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan. Fungsi-fungsi dikembangkan dengan koridor Tripartite yang mencakup sosial, ekonomi, dan lingkungan. Contohnya, sederhana pelaksanaan CSR adalah dengan menghasilkan produksi yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan, membuat sumur resapan, penyaluran limbah dengan baik, dan pembatasan penggunaan AC dan listrik. Dapat 9 program kerja yang dapat dilakukan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yaitu 1. Employee Program. Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan sehingga dapat mengejutkan jika perusahaan sangat memperhatikan pengembangan potensi dan kesejahteraan karyawan. 2. Ada Community and Border Security. Mayoritas perusahaan memiliki aktivitas dalam area ini. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang intinya adalah bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. 3. Ada Environment Program. Program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan, misalnya dengan menghasilkan produk yang aman, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan ramah lingkungan, membuat sumur resapan dan penyaluran limbah dengan baik. 4. Ada Reporting and Communication Program. Perusahaan mengeluarkan atau melaporkan hasil kegiatan CSR-nya melalui manual CSR report sehingga terdapat bukti real partisipasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Governance of Code of Conduct Program. Perusahaan menitikberatkan kegiatan sosial yang dilakukan berdasarkan sistem yang diatur oleh pemerintah. Hal utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana stakeholder, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat membuat regulasi atau ketentuan yang disepakati bersama untuk mengefektifkan program CSR.
Yang keenam ada stakeholder engagement program, upaya menciptakan efektif engagement program sebagai kunci untuk mencapai kesuksesan upaya menciptakan strategi CSR dan sustainability strategi. Yang ketujuh ada supplier program, pembinaan hubungan yang baik atas dasar kepercayaan, komitmen, pembagian informasi antara perusahaan dengan mitra bisnisnya, misalnya melalui pengelolaan rantai pasokan atau jejaring bisnis. Yang ke-8 ada customer atau produk stewardship program. Perlunya perhatian perusahaan terhadap keluhan konsumen dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ke-9 ada shareholder program. Program meningkatkan share value bagi shareholder karena shareholder merupakan prioritas bagi perusahaan. Kode etik dalam bisnis Islam. Etik bisnis merupakan bidang yang penting dalam dunia koperasi, di mana prinsip-prinsip etika berfungsi sebagai pedoman untuk tindakan dan keputusan dalam konteks bisnis. Kajian ini akan membahas teori-teori yang relevan serta memberikan ulasan tentang penelitian sebelumnya yang mendasari pentingnya etika dalam bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai standar perilaku yang mengatur bagaimana individu dan organisasi berinteraksi satu sama lain dalam konteks bisnis. Etika bisnis mencakup seluruh aspek yang berkaitan dalam individu, perusahaan, dan masyarakat, di mana perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga berdasarkan etika kerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang perusahaan sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip etis. Islamic Social Reporting dalam bisnis Islam menurut Others et al. Islamic Social Reporting adalah sebuah tolak ukur untuk melaksanakan kinerja sosial suatu perusahaan yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang telah diterapkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item CSR yang harusnya diungkapkan yang berdasarkan pada entitas Islam lebih terperinci. Islam Social Reporting adalah jawaban atas kebutuhan pengukuran tanggung jawab perusahaan yang berlandaskan syariat Islam. Dampak dari nilai dan filosofi Islam yang berbeda jauh dengan konsep CSR klasik, menjadikan perbedaan pula dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial perusahaan CSR dalam bisnis Islam. Dalam bisnis Islam, konsep tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana konsep tersebut didasarkan pada beberapa sifat terpuji Rasulullah SAW dalam berbisnis, di mana Rasulullah menjalankan bisnis atau berdagang dengan sifat sidik, istiqomah, fatonah, amanah, dan tablik, atau bisa disingkat sifat. Sebuah perusahaan harus memiliki budaya kerja yang sesuai syariat Islam dengan ciri-ciri yaitu kejujuran, sidik, konsisten, istiqomah, pandai, fatonah, bertanggung jawab, amanah, dan mengajak tablik. Satu, ada sidik berarti jujur, artinya dalam menjalani konsep CSR dalam bisnis Islam dituntut untuk memiliki kejujuran dalam segala tindakan dan perbuatan. Perusahaan perlu transparan, misalnya perusahaan harus jujur terhadap konsumen mengenai kekurangan dan kelemahan produk. Dua, ada istiqomah berarti konsisten, artinya perusahaan harus konsisten dalam menjalankan bisnis dengan baik. Perusahaan perlu menepati janji dan tepat waktu. Yang ketiga ada fatonah berarti mengerti, artinya perusahaan perlu memahami dan
menghayati mengenai kewajiban dan tugas-tugas perusahaan. Perusahaan harus memberi pelayanan secara optimal, selalu berusaha meningkatkan dan memperbaiki kualitas. 4. Ada amanah, berarti tanggung jawab. Artinya perusahaan harus bertanggung jawab dalam segala tugas perusahaan dibarengin dengan sifat ihsan, misalnya melakukan konsep tanggung jawab sosial perusahaan. 5. Ada tablik, berarti mengajak dalam kebaikan, misalnya perusahaan memberikan penyampaian sesuatu dengan bijaksana dan ada hikmahnya dan sabar sehingga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan yang solid.